Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat DN. Selamat sore Sobat DN yang sedang menyore. Selamat sore, apa kabar? Oke, jadi sore ini tema kita pada sore hari ini adalah muslimah yang cantik, cerdas, dan inspiratif. Dan kali ini, sore ini kami sudah mengundang salah seorang perempuan yang cantik, yang berprestasi dan kemudian juga sangat inspiratif tentunya. Dia adalah Hamidah Eka Safitri namanya. Kak Hamidah ini adalah seorang runner up 2 Putri Hijab Indonesia mewakili Lampung. Dan langsung aja kita undang orangnya ya. Bentar ya. Tunggu konfirmasinya. Halo, Assalamualaikum Kak Hamidah, selamat sore. Halo Kak Tiara, Waalaikumsalam. Ya ampun, cantik sekali ya Kak Hamidah ini. Masya Allah. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Tiara gimana, sehat juga? Alhamdulillah. Kak Tasya by the way namanya. Oh, Eh, Tasya. Oh iya. iya. I'm sorry Kak, ya Bu. Seingat aku Tiara namanya. suara aku jelas nggak sih? Kedengeran? Jelas? Jelas Kak, Jelas ya. jelas. Alhamdulillah kalau gitu. Terus, oke. Kak Hamidah lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau kesibukan aku, aktivitas keseharian, aku sekarang masih kuliah. Jadi masih Oh, jadi kuliah. mahasiswa. Ya. Oh, Kalau semester berapa? ya salah satunya seperti ini. Semester Eh, 7. Oh, ntar lagi lah ya, insya Allah. Di mana Kak kuliahnya? Teman-teman juga, Hmm, Natasha juga, semoga dilancarkan. amin. Di mana Kak itunya kuliahnya? Aku kuliahnya di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Oh, gitu. Oh, berarti sekarang nggak di Lampung dong? Sekarang posisi lagi di Lampung karena memang selain karena udah selesai UAS, jadi kita sekarang udah libur nih, nunggu nanti masuk Mm-mm. semester 7. Terus plus kampus aku untuk semester 7-nya masih online gitu. Oh, gitu. Jadi Sekarang belum ini ya, belum kuliah offline ya? belum. Hmm, gitu. Hamidah, aku ini Hamidah bener manggilnya atau panggilan akrabnya apa Kak biasanya? Boleh, Hamidah? Hamidah aja gitu ya. Oh, Kak Hamidah. Oke deh. Hamidah kan kemarin kan 2020 ya runner up 2 Hmm, Putri Hijab Indonesia mewakili Lampung gitu. ya, Eh, betul. nah, menjadi pageant itu kan sebuah impian rata-rata semua wanita ya Kak ya. Nah, waktu itu waktu mengikuti apa namanya Putri Hijab Indonesia, Kakak nyangka nggak sih akan menang, menjadi runner up 2, kemudian menjadi inspiratif banyak orang, terutama perempuan-perempuan Indonesia yang terutama masih muda sekarang ini. Kalau nyangka ya, dibilang nyangka sih enggak. Maksudnya jujur pada saat audisi itu aku bener-bener nggak menargetkan apapun ke diri aku. Mm-mm. Kayaknya aku selalu menargetkan suatu hal gitu. Kalau mengikuti sesuatu aku selalu menargetkan dan pada saat itu jujur aku nggak menargetkan sesuatu. Tapi aku cuman kayak ya udah aku udah berikhtiar maksimal, aku udah doa maksimal, semua usaha udah aku kerahkan gitu. Jadi Mm-mm. aku jalani prosesnya, hasilnya ya udah terserah Allah gitu. Oh, dan akhirnya bisa Alhamdulillahnya meraih ya. ya dan mewakili Lampung, pasti bangga banget tuh ya Kak ya. Ya, semoga semoga bangga. Tapi Kak, ada nggak sih perubahan dalam diri Kak Hamidah sendiri tuh sebelum dan sesudah mengikuti ajang PHI ya sebutannya? Ya, ya Hmm. tentunya kalau perubahan banyak ya.
Dan Mm-mm. aku berharap perubahan yang aku jalani ini semua perubahan yang ke arah positif gitu. Jadi kan memang awalnya aku itu Mm-mm. tidak terlalu aktif di sosial media gitu. Nah, Oh setelah gitu. mengikuti hijab Indonesia ini, Mm. uh, sampai sekarang aku aktif gitu menjalani kehidupan sekaligus aku share yang aku jalani itu di media sosial gitu kan. Nah, tentunya yang menjadi PR untuk aku gimana sih caranya biar orang-orang itu melihat aku menjalankan hal yang positif gitu. Karena kan aku nggak mau ya misalnya aku menjalankan hal-hal yang negatif atau aku berbuat hal yang tidak benar gitu atau di luar hal yang positif lah itu akan dicontoh oleh orang lain. Nah, jadi itu yang aku jaga sampai sekarang. Betul. Kan sekarang udah jadi influencer ya, Kak ya. Pasti kan banyak tuh Ya, pengikutnya. bisa Nah, dibilang seperti itu. kan pasti kan panjang nih Kak perjalanan Kakak hingga meraih runner up 2 Putri Hijab Indonesia yang mewakili Lampung. Bisa nggak sih sharing sama sharing sama Sobat DN semua nih. Kita kan manggil yang nonton nih Sobat DN nih Kak. Tadi kan belum Oh disapa nih, sapa dulu. Kak. iya, Oh. betul. Halo Sobat VN ya? VN. Iya, DN betul. Halo Sobat VN, salam kenal, selamat sore, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Nah, bisa dong Kak di-sharing nih sama Sobat DN, mungkin mereka juga mau tahu gimana perjalanan Kakak untuk menuju itu namanya ajang apa namanya Putri Hijab Indonesia. Aku sampai lupa. Putri Hijab Indonesia hingga sampai Kakak bisa meraih runner up 2 yang kemudian mewakili Lampung gitu. Boleh dong Kak sharing Jadi, sama mereka. apa ya, poinnya bukan hanya untuk yang ingin mengikuti ajang Putri Hijab Indonesia aja. Tapi poinnya adalah ketika kita punya mimpi, bangun terus mimpi itu, terus kembangkan terus mimpi itu, jangan pernah membunuh mimpi kita. Jadi apapun itu yang kita inginkan, baik itu di dunia pageant atau ingin menjadi apapun, terus kembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Karena sebuah mimpi itu pada hakikatnya uh, akan terwujudkan ketika energi kita itu sangat kuat akan mimpi itu gitu. Jadi hukum tarik menarik itu ada. Jadi ketika kita selalu memikirkan, ketika kita selalu beraction untuk hal-hal untuk meraih mimpi kita, maka insya Allah kita akan semakin dekat dengan mimpi kita. Jadi kuncinya jangan pernah bunuh mimpi kita, tapi kejar terus hingga kita mendapatkan mimpi tersebut. Betul. Jadi jangan hanya bermimpi ya Kak, tapi kejar mimpi itu sampai terwujud. Dream, Betul. believe, and benar kan? Ya, betul banget, betul. Kak, untuk jangka waktu ke depan nih, Kakak mau melakukan apa? Uh, sudah ada planning kah atau ada yang punya program ya atau sekarang sudah sedang menekuni bisnis atau gimana tuh Kak? Jadi kalau untuk ke depan tentunya aku harus fokus ya karena tanggung jawab utamaku sekarang yang harus aku selesaikan adalah kuliahku gitu. Jadi Oh, jangan sampai kegiatan di luar itu membuat kuliahku terbengkalai gitu. Itu poin yang pertama. Tapi selain itu ketika kita bisa produktif di tempat lain, kenapa kita harus fokus dengan satu hal aja gitu. Aku sekarang memulai bisnis aku, salah satunya bisnis di bidang fashion muslimah, di bidang hijab. Nah, sekarang itu hal tersebut yang sedang aku jalani. Kemudian juga membantu teman-teman yang sedang apa ya, ingin mengembangkan bisnisnya gitu melalui sosial media aku gitu. Itu sih paling oh, hal-hal ke depan yang aku jalani. gitu. Jadi fashion fashion yang bisnis yang sedang Kakak jalan hijab gitu ya? Hijab atau baju? Begitu. Ya, jadi sekarang lebih fokus ke hijab, masih fokus ke hijab, Oh, tapi juga gitu. Tapi untuk hal yang sedang dijalani dan kedepannya, insya Allah semua fashion muslimah akan
akan di apa ya, akan digencarin gitu lah. Oh, insya Allah ya Kak. Ya, Insya Allah. mudah-mudahan sukses bisnisnya ya. Kakak, Amin. berarti kan eh, waktu mengikuti Putri Hijab Lampung, Putri Hijab Indonesia itu kan berarti kakak masih kuliah ya waktu itu? Ya, betul. Masih kuliah semester 3 pada saat itu. Udah lumayan Oh, lama ya. hmm. Jadi gimana tuh kak membagi waktunya antara kuliah dengan eh, PHI itu? Mm-mm. Jadi sering banget aku kalau bincang-bincang seperti ini, pasti yang ditanyakan adalah bagaimana sih cara membagi waktu gitu. Hmm, hmm, Nah, hmm. ya jawabannya nggak jauh berbeda. Pasti kita harus tahu skala prioritas gitu ya. Ketika kita Ya, sudah mengetahui skala prioritas, maka kita akan memudah tuh mana dulu sih yang akan kita kerjakan gitu kan, kata Tasya. Kata Tasya juga aku betul. yakin banyak padat aktivitasnya. Cuman ketika kita telah mengetahui skala prioritas kita, insya Allah akan mudah menjalaninya gitu. Intinya mah, kalau prinsip aku ya Kak, selagi kita itu masih bisa santai-santai, masih bisa rebahan ya, kalau anak-anak zaman sekarang nih ya, seringnya rebahan sambil scroll-scroll handphone. Nah, menurut aku berarti aktivitas kita itu belum padat gitu. Betul banget. Jadi waktu waktu kita punya aktivitas yang seperti kakak bilang yang tidur tiduran, scroll scroll handphone itu sebenarnya bisa digunakan untuk aktivitas lain ya kak ya. Betul banget. Sebenarnya kita bisa menggunakan waktu-waktu itu untuk produktivitas diri kita gitu. Iya betul, manfaatkan baik-baik selagi masih muda ya kak. Kan kakak masih muda umur Oh, berapa? betul. Kalau aku Kak sekarang Hamid. umur 21, mau 22. Aduh, masih muda sekali. Kak Hamidah punya role model nggak sih siapa gitu? Role model aku ya. Mm-mm. Eh, aku role model aku ini Ustazah Oki Stiana Dewi. Oh, Ustazah Okistina Dewi. Kenapa tuh kak? Apa yang buat dia jadi role model Kak Hamidah? Hmm, karena menurut aku, halo Kak, Ya, agak putus-putus ya. oh ya, sekarang udah. Di aku sih masih putus-putus. Oh, kenapa ya? Tapi di aku Tapi lancar sekarang sih. kedengeran lancar ya, suaranya lancar ya. Mm-mm-mm. Lancar Oke, suaranya. oke aku lanjutin ya Kak. Ya, boleh. Jadi Jadi gimana? masih aku menjadikan sosok beliau itu sosok yang menurut aku menginspirasi dan bisa dibilang aku ingin mengikuti jejak beliau gitu karena luar biasa ya kisahnya. Aku ngikutin beliau dari dulu pertama kali main film, kemudian Mhm. aku ikutin kisahnya gitu ya, perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya. Itu luar biasa. Jadi bener-bener sosok muslimah yang ideal lah menurut aku gitu. Oke. Di sini juga agak putus-putus ya gambarnya, tapi suaranya jelas kok, Kak. Tapi suaraku Iya, nggak putus ya. enggak sih, Hmm. enggak putus. Aman. Oke, lanjut lagi, Kak. Waktu mengikuti ajang Boleh. Putri, Putri Hijab Indonesia itu sebelumnya adalah cita-cita Kak Hamidah atau gimana sih, Kak? Jadi memang dari kecil aku suka banget nontonin perpejenan di TV ya. Pada saat itu ada Putri Indonesia, terus juga ada Putri Muslimah Indonesia, pokoknya yang lain-lain lah dan lain-lain. Ada Miss Indonesia juga. Aku seneng banget nonton. Terus Hmm, eh, pada saat nonton itu punyalah akhirnya tertarik. Aku pengen deh suatu saat ada di posisi seperti itu gitu. Nah, itu sangat ini ya, sangat pengen banget gitulah. Terus seiring berjalannya waktu, aku ikutlah berbagai lomba-lomba. Kalau lomba-lomba itu kan biasanya hanya lomba fashion show gitu aja. Aku ikutin tuh dari mulai tingkat kabupaten, tingkat provinsi aku ikutin.
Kemudian setelah lulus SMA, mimpi itu tuh agak 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 ini ya, agak pudar gitu. Keinginan itu agak pudar. Akhirnya karena aku pikir setelah aku lulus SMA itu kan aku tinggal di pesantren tuh, aku ambil pesantren 1 tahun. Aku pikir anak pesantren ini nggak bisa ikut perpejen-pejenan seperti itu gitu. Nah ternyata aku salah gitu. Justru apa sih yang nggak bisa itu? Setelah itu aku tahu Putri Hijab Lampung ada audisi, aku ikut dan alhamdulillah bisa sampai di titik sekarang gitu. Dan kemarin di ajang PHI dapat amanah runner up 2. Oh gitu, alhamdulillah. Berarti emang udah dari lama, udah dari kecil istilahnya kan suka dengan perpejian ini ya, sampai akhirnya beneran terwujud gitu sampai mewakili Lampung. Hebat banget kami. Ya. Jadi itu tadi aku bilang jangan pernah mengubur mimpi kita gitu. Jadi sebagaimanapun besarnya mimpi kita, kejar terus gitu. Dan kalau mimpi itu jangan nanggung. Betul. Nah Kak Hamida, aku nih penasaran nih. Kan kita kan sering dengar nih ada stigma bilang kalau orang berhijab itu karirnya nanti susah, tidak dipandang, ataupun lu jangan berhijab deh, nanti karir lu redup gitu. Nah, sekarang kan kakak berhasil nih mematahkan stigma tersebut. Nah, apa sih kak tanggapannya dengan stigma itu? Ya, jadi gini, menurut aku kita harus pandai-pandai mencari tempat untuk diri kita sehingga diri kita berharga dan dihargai oleh orang lain gitu. Ketika kita sudah menjadi bagus, kita udah bagus, kita punya segudang prestasi yang luar biasa, tapi kita berada di tempat salah, di tempat yang salah, itu tidak akan mengembangkan diri kita. Tetapi ketika kita sudah punya prestasi, kita punya berbagai keunggulan, dan kita berada di tempat yang tepat, maka kita akan terus bersinar gitu. Walaupun sejatinya berlian ditaruh di dalam lumpur, diletakkan di dalam lumpur, dia akan tetap bersinar gitu. Cuman sinarnya nggak akan terlihat seperti dia misalnya diletakkan di tempat yang bagus, di tempat yang terang, dia akan lebih bersinar gitu. Jadi tergantung kita pintar-pintar memilih tempat seperti itu. Dan balik lagi, kalau kita percaya bahwa hijab itu adalah perintah Allah, dan ketika kita menaati perintah Allah, maka Allah itu tidak akan menyusahkan hambanya. Ya, kalau kita percaya tentang konsep itu, insya Allah kita nggak akan ngerasa aku nggak bisa lah pakai jilbab, aku nggak bisa lah karena nanti karir aku terbatas dan lain-lain. Stigma-stigma itu akan terbantahkan gitu. Yang penting kitanya percaya ya kak, dan selalu di tempat yang benar. Iya betul, di tempat yang tepat untuk kita bisa lebih meningkatkan potensi diri. Di tempat yang tepat. Nah kak, kan ada nih beberapa perempuan yang merasa insecure sama diri mereka sendiri. Mungkin mereka merasa kurang secara fisik, atau mungkin bakatnya kurang dan lain-lain. Nah, menurut Kak Hamidah nih, apa sih tips untuk memotivasi perempuan-perempuan yang insecure tersebut agar bisa berkembang gitu? Ya, insecure ya, lagi-lagi insecure. Kita ini harus sadar, kita sekarang udah memasuki tahun 2022. Dan sebentar lagi ini udah masuk pertengahan tahun. Sebentar lagi kita akan melewati 2022 gitu kan. Kita akan masuk di 2023. Dan itu semua, dan perjalanan-perjalanan yang kita lewati, masa iya tidak bisa memberikan pelajaran kepada diri kita, sehingga kita harus terus-terusan berpikir insecure, nggak percaya diri, terlalu mementingkan kekurangan, dan lain-lain. Padahal sejatinya setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan, gitu kan? Jadi menurut aku, jadikan rasa nggak percaya diri kita ini, jadikan kekurangan yang kita miliki justru menjadi daya saing, justru menjadi hal-hal
yang luar biasa gitu. Ketika kita lihat ya, Kak Tasya, kita lihat deh, misalnya teman-teman kita yang di sosial media gitu, KKI misalnya ya, KKI yang sering dibully, yang sering dicaci lah dan lain-lain, tapi justru dia menjadikan kekurangan yang menurut orang lain itu sebuah kekurangan, justru hal tersebut dijadikan oleh dia sebuah kelebihan gitu kan. Jadi Oh, konsepnya itu jangan terus-menerus ketika kita punya kekurangan, malah kita nggak percaya diri, malah kita merasa insecure, malah kita ngerasa nggak akan bisa maju gitu. Dan membuat kita tidak berbuat apa-apa. Tapi jadikan kekurangan kita menjadi kelebihan yang bisa apa ya, yang bisa membuat orang lain tuh wah keren ya, masya Allah hebat ya gitu. mm-mm. Berarti fokus pada kelebihan ya, kadang jadikan kekurangan itu tuh sebagai kelebihan kita gitu kan ya. Bagus banget nih, kreatif sekali untuk mungkin sobat lagi nonton sekarang, yang sedang insecure sekarang, mungkin bisa semangat dengar kata-kata dari Kak Hamidah. Bagus banget. Betul. Ini Kak, kan sebagai runner up dua Putri Hijab Lampung, Putri Hijab Indonesia yang mewakili Lampung. Mungkin juga sobat DN di sini ada yang lagi nonton, ada yang mau ingin tahu gitu kan. Untuk menjadi Putri Hijab Indonesia itu apa sih kriterianya? Jadi yang pertama kriterianya adalah tidak ada kriteria utama. Jadi nggak harus yang good looking, nggak harus yang cantik gitu. Hmm. Tapi yang pertama adalah yang mempunyai kemampuan dan juga memiliki attitude yang baik gitu. Karena memang yang dicari oleh Putri Hijab Indonesia adalah sosok muslimah yang bisa apa ya, yang bisa dijadikan sosok yang apa ya, menginfluence gitu misalnya, Dengan sosok yang iya, sosok yang bisa dijadikan apa ya, contoh dalam menjalani kehidupan muslimah yang sebenarnya gitu. Walaupun dengan fashion hijab di luar sana yang sangat luar biasa, mungkin kita bisa lihat ya di sosmed, kemudian dengan apa ya, berita-berita yang beredar bahwasanya fashion hijab sekarang, fashion muslimah itu sangat luar biasa. Tapi ketika kita tidak membatasi fashion itu dengan aturan Allah, maka hal tersebut akan sia-sia gitu kan. Karena pada hakikatnya fungsinya hijab itu kan menutup aurat, bukan lagi ya, hanya fashion. Jadi kita harus menutup hal-hal yang memang harus ditutup seperti leher, kemudian poni gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya yang dicari sosok apa ya, di balik putri hijab gitu. Putri hijab itu pokoknya harus sosok yang mencerminkan memang seorang muslimah gitu. menjadi contoh ya Kak. Mungkin Iya, kebanyakan sekarang orang-orang yang berjilbab juga banyak banget tuh yang jilbabnya mungkin aneh-aneh, yang cuma segini aja, cuma ada segini gitu kan. Dan itu bagi mereka yang penting berhijab nih, gue berhijab gitu. Tapi mereka iya, nggak mengerti untuk bahwa berhijab itu adalah untuk menutup aurat gitu ya kayak. iya betul. Nah Kak, mungkin juga Sobat DN yang lagi nonton sekarang ada yang mau mendaftar nih Putri Hijab Indonesia. Nah, apa sih Kak-nya untuk yang menjadi runner up ataupun mungkin tahun ini apakah ada pendaftaran atau gimana tuh Kak? Jadi insya Allah pendaftarannya audisi itu dilakukan setiap tahun. Jadi Mhm. audisinya dari provinsi masing-masing. Misalnya tinggal di Mhm. Lampung berarti ikut audisi provinsi Lampung. Alhamdulillah kemarin udah selesai nih pemilihan audisi Oh udah. provinsi Lampung. Ya udah selesai. Udah ada finalisnya. Nanti tinggal karantina kemudian grand final. Nah begitu juga untuk
dalam bertutur kata, memilih kata, kemudian harus percaya diri. Ya, sebagai sosok yang dimana dia harus bisa menunjukkan dirinya, mengenalkan dirinya, mengetahui kemampuan dirinya gitu. Karena banyak sekali sekarang anak-anak muda yang ternyata mereka nggak kenal sama dirinya sendiri gitu. Oh gitu, baiklah. Tuh dengar Sobat DN, kalau mau mendaftar, itu udah nggak ini lagi ya, udah nggak ada pendaftaran lagi, udah tutup ya Ya, mungkin bisa dicoba tahun berikutnya. tahun berikutnya. Dulu waktu Kak Hamidah mendaftar itu ada berapa peserta yang dari Lampung sehingga kakak terpilih menjadi PJP Indonesia? Kurang lebih pada saat itu ada 200 peserta. 200 Wah, peserta. Ya. banyak banget. Hebat banget berarti Kak, mewakili Lampung dari sebanyak peserta itu ya. Luar biasa. Ya, alhamdulillah gitu. Kak, aku kan kita kan ini nggak semua orang suka sama kita gitu. Kita nggak bisa buat orang suka sama kita semua. Nah, tanggapan kakak nih, kalau misalkan kita punya haters atau orang yang tidak support atau tidak suka dengan kita secara terang-terangan, gimana kak tanggapannya? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, dia kenapa sih nggak menyukai kita? Apakah dari diri kita ada yang salah? Gitu. Kita awalnya koreksi dulu, koreksi, bercermin, membenahi diri lah, membenahi diri. Kemudian kalau menurut kita hal tersebut tidak menjadi masalah untuk banyak orang, kemudian kok dia menjadikan sebuah masalah, berarti ada apa dengan dia gitu kan? Berarti dia yang salah, bukan diri kita yang salah. Nah, kemudian kalau masih bisa untuk berdiskusi, kalau dalam bahasa Islamnya tabayun gitu ya, kita bertabayun, ya ajak tabayun gitu. Ajaklah diskusi, kenapa sih gitu. Tapi ketika hal itu tidak bisa lagi dilakukan, maka ya sudah gitu. Kita sebagai manusia nggak bisa menuntut orang lain untuk suka kepada kita gitu. Karena kita hanya dua tangan, jadi kita nggak bisa menutup banyak mulut, tapi kita hanya bisa menutup kedua telinga kita. Betul. Berarti intinya kita fokus dengan orang yang maksudnya yang fokus sama yang suka sama kita aja gitu ya. Tidak usah memperdulikan yang tidak suka. Iya, kenapa kita harus karena kita nggak bisa iya. Yang sayang sama kita kan banyak, kenapa nggak fokus ke mereka aja gitu ya kan? Ya, betul banget. Nah, kakak kan sekarang bisa dibilang sudah menjadi influencer yang positif, berprestasi dan sebagainya. Nah, karena sudah sampai di titik ini gitu, Pak. Kalau mau mengucapkan terima kasih, kakak mau mengucapkan terima kasih ke siapa? Kalau mau mengucapkan terima kasih ya, kalau ditanya, tentunya yang pertama aku mau ucapin terima kasih ke Allah, terima kasih ke orang tua, gitu sih. Terima kasih ke orang tua yang luar biasa supportnya gitu sampai titik ini. Mereka masih support, mereka mendukung semua kegiatan aku, mendukung semua hal-hal yang aku lakukan gitu. Dengan cara, jadi kasih sayang mereka itu ditunjukkan dengan cara mengingatkan aku sesuatu hal yang sekiranya gak baik untuk aku lakukan, atau misalnya mereka tahu nih kapasitas diri aku, jadi mereka selalu ingatkan gitu. Itu yang paling aku rasa Masya Allah gitu. Ternyata sebahagia itu, sebersyukur itu punya kedua orang tua yang sangat luar biasa supportnya gitu. Oke, berarti bersyukur banget ya Kak punya kedua orang tua yang selalu support hingga sekarang Kak Hamidah menjadi juara, berprestasi dan menginfluence banyak orang. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Ya. Kak, sekarang kan udah hampir lebih 30 menit nih kita berbincang-bincang sama Kak Hamidah.
Nah, sebelum aku tutup perbincangan kita nih, ada nggak Kak tips untuk mungkin yang di sana yang masih muda seperti Kak Hamida untuk bisa berprestasi kayak Kak Hamida sekarang dan menginfluence banyak orang, bisa di-sharing tuh Kak. Jadi teman-teman, eh untuk anak-anak muda, untuk generasi-generasi muda, ayo come on, kita harus bangkit, kita harus percaya bahwa kita itu bisa melakukan hal-hal yang menurut kita tuh tadinya nggak bisa gitu, karena kebanyakan anak muda sekarang mereka itu nyaman dengan zona nyamannya masing-masing, Tuh. sehingga itu sulit untuk berprogres, sulit untuk bergerak, sulit untuk melangkah. Padahal sebenarnya mereka itu punya kemampuan-kemampuan yang lebih gitu. Jadi menurut aku jangan hanya jadi generasi muda yang pasif, tapi jadilah generasi muda yang aktif di semua lini, aktif di segala bidang, aktif di berbagai tempat gitu. Karena kita nggak tahu sampai mana sih batas usia kita gitu ya. Kalau eh, yang masih hangat-hangatnya gitu ya, yang masih terngiang-ngiang di kepala kita semua dengan kepergiannya Ariel gitu ya. Mm-mm. Di situ kita banyak belajar bahwasanya menjadi sosok generasi muda itu sudah selayaknya berbuat apapun yang bisa kita lakukan. Karena kita nggak tahu sampai mana batas usia kita, karena kita tidak tahu sampai mana ajal itu datang gitu. Jadi sudah sepatutnya, sudah selayaknya berbuatlah apa yang kita bisa, jangan menunda gitu. Betul. Jadi intinya kita harus memanfaatkan waktu mungkin, apalagi kita masih muda ya Kak, perjalanan masih panjang. Serta juga kita kan nggak tahu mau sampai kapan masa muda kita kan nggak tahu ya. Jadi ya Iya, betul. baik mungkin. Oke Kak Hamidah, senang banget bisa ngobrol-ngobrol banyak sama Kak Hamidah. Makasih banyak udah menyempatkan waktu ngobrol dengan Diskursus Network. Dan eh, untuk sobat-sobat DN yang sedang bergabung bisa di follow IG-nya Kakak Hamidah. Kakak Hamidah apa IG Kak? At apa? Hamidah apa nih? Oh iya, boleh teman-teman kalau kita mau berdiskusi lebih lanjut atau saling bersapa lebih lanjut lagi, di follow Instagram aku @hamidah_eka_safitri. Oke Kak Hamidah, terima kasih Senang banyak. banget sore ini berbincang-bincang sama teman-teman, sama sahabat VN. Semoga next kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Kak ya dengan tatap muka beneran nih ya, Ya, nggak hanya amin. IG aja. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Hamidah atas waktunya dan Terima kasih semoga sukses. atas Mm-mm. ya, terima kasih Mohon kembali. maaf, mohon maaf untuk kalau misalkan aku ada kata-kata yang kurang berkenan, maaf ya. Aman, dimaafkan. Aku juga mohon maaf lahir dan batin. Oke, oke Kak Hamidah, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.